Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, kita berdoa dulu ya untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Ya. Siapa teman kalian yang pagi hari ini tidak berangkat? Dwi Purnamasari. Kenapa Dwi? Izin. Baik. Anak-anakku, minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Pengertian pidato persuasif. Kemudian ciri-cirinya juga, tujuan pidato. Saya ingin bertanya, apa itu pidato? Coba, siapa yang masih ingat pengertian pidato? Silakan. Baik, pengungkapan pikiran, gagasan dalam bentuk kata-kata di depan khalayak, ya, itu dinamakan pidato. Tujuan pidato salah satunya yaitu bersifat persuasif. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menganalisis struktur teks pidato persuasif yang pertama. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nanti kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks pidato persuasif dan menganalisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan upacara bendera. Memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Baik, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan informasi ya. Di depan lihat ini. Nah, ini adalah bentuk dari kegiatan berpidato ya. Kemarin pidatonya isinya tentang apa? Betul. Kita ya harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kalau dulu para pahlawan berperang, tetapi kalau kalian sekarang cukup belajar yang rajin gitu ya. Kemudian silakan teruskan cita-citamu sesuai bidang masing-masing, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa itu pidato persuasif, strukturnya, kemudian ciri kebahasaannya, dan nanti kita belajar menganalisis. Saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 siswa ya. Heterogen, ada laki-laki dan perempuan. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Nah, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Baik. Silakan perhatikan terlebih dahulu materi yang akan Pak Ardi sampaikan. Pak Ardi akan bagikan bahan ajar. Kelompok 1. Sekarang masuk ke materi kedua, yaitu struktur teks pidato persuasif. Diperhatikan, dalam teks pidato persuasif ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Baik, saya bahas satu persatu. Nah, ini contoh analisis strukturnya. Diperhatikan, dalam pendahuluan itu ada
salam pembuka. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMP Islam Miftahul Huda. Ini salam pembuka. Materi yang ketiga mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Diperhatikan, ada 7 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sampai di sini, paham? Paham ya? Baik, kita coba analisis ciri dan kebahasaan teks pidato persuasif. Dilihat, kata bapak, ibu, saudara yang berwarna hijau ini termasuk kata apa tadi? Sapaan, gitu ya. Yang warnanya oranye, cepat atau lambat, termasuk kata antonim ya. Cepat berantonim atau berlawanan dengan lambat. Silakan ya dikerjakan secara berkelompok sambil Pak Ardi akan memantau perkembangan dari tugas kalian. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan sambil ditanyakan. Oke, ditulis dulu identitasnya ya. Ada kelompok berapa, kemudian nama anggotanya. Oke. Ya, bukti kalimatnya ditulis. Nah, ini ditulis ya. Oke. Dalam pendahuluan ada apa saja gitu. Ya. Oke, sambil Pak Ardi cek. Nah ini nanti ditulis di situ. Tuh ya. Paham ya Mbak ya pengerjaannya ya? Oke. Kelompok berapa ini? 3. Struktur, ayo dikerjakan. Kemudian kaidah kebahasaan. Ada yang ditanyakan? Ada Pak. Apa? Tolong jelaskan lagi mengenai kata benda. Ya, tadi kata benda abstrak ya ini. Mungkin ada yang belum paham, saya jelaskan lagi. Kata benda abstrak. Kata benda itu ada 2 jenis. Yang pertama kata benda konkret. Ya, konkret. Yang kedua kata benda abstrak. Penggunaan kalimat persuasif ya. Ini yang bersifat ajakan ya. Ditandai dengan kata apa? Marilah. Oke. Digaris bawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan struktur teks persuasif. Struktur memiliki 3 pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan. Pendahuluan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan, sapaan, atau penghormatan, dan ucapan syukur. Saya Salwa dan sebelah saya ada Daila, Rizik, Faza, dan Suryanto. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penggunaan antonim, yaitu 1. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. 2. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. 7. Penggunaan kata benda abstrak. 1. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. 2. Kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Ya, antonimnya yang kata apa? Keuntungan dan kerugian. Keuntungan berlawanan makna dengan Kerugian. Ya. Terus apa lagi? Kurang dan lebihnya. Kurang berantonim dengan kata Lebih. gitu ya. Baik. Terus kata benda abstraknya yang ditemukan kata apa? Kebersihan dan kehidupan. Kebersihan. Kebersihan tidak ada wujudnya gitu ya. Makanya kata benda abstrak, kata dasarnya bersih, kemudian mendapatkan afiksasi ke A. Kebersihan. Kemudian kata apa? Kesehatan. Kesehatan. Kata dasarnya sehat, kemudian dapat afiksasi ke A, kesehatan. Betul ya semuanya teman-teman? Betul ya? Baik. Silakan ditutup. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik, selanjutnya Pak Ardi akan berikan kuis, yaitu kuis Kahoot. Silakan kalian buka websitenya kahoot.it. Kemudian nanti masukkan PIN-nya. Ini akan menguji pemahaman kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Nanti dijawab sesuai dengan warna yang tertera di layar monitor. Berikut termasuk kata kerja aktif. Dibahas, mengonsumsi, terhormat, mekanisme. Baik, lanjut. Pertanyaan nomor 5. Berikut yang termasuk sinonim adalah untung rugi, cepat lambat, rajin giat, pro kontra. Baik, betul semua, bagus. Yang dinilai tidak hanya betulnya, tetapi kecepatannya juga. Penggunaan antonim terdapat pada kata ya, sebelum, sesudah. Ada yang salah ini, satu kelompok. Baik, satu lagi. Hal yang tidak terdapat dalam struktur pendahuluan pidato adalah baik, betul semua. Permohonan maaf itu adanya di bagian penutup. Siapa yang masuk ke podium? Juara 3 diraih oleh kelompok 2. Juara kedua kelompok 3. Juara 1 dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan ya. Baik, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa salah satu yang berani menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup. Baik, terima kasih Mbak Daila. Untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah kalian memahami apa yang sudah diajarkan Pak Ardi? Paham? Paham. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Baik. Nah, Pak Ardi akan bagikan lembar refleksi, silakan ditulis, dijawab ya, masing-masing kelompok. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ardi akan sampaikan tugas untuk pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan yang akan datang kalian akan menulis teks pidato persuasif, kemudian menyajikannya dalam bentuk lisan. Paham? Sebelum Pak Ardi akhiri, ada kata-kata bijak. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih dari saya. Kita akhiri, tapi sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.